Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat kan? Ada yang izin atau sakit gitu? Tidak ada, alhamdulillah. Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar di rumah, belajar pembelajaran daring. Nah, jaga kesehatan selalu dan patuhi protokol kesehatan. Ya, kita sudah mulai proses belajar mengajar ya pada hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita mulai berdoa dahulu agar apa yang ilmu kita dapatkan semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi yaitu materi tentang aliran energi dalam ekosistem. Adakah yang tahu aliran energi dalam ekosistem? Nah, jadi aliran energi dalam ekosistem ini merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, produsen, konsumen primer, konsumen tinggi, dan sampai saproba. Jadi yang dimaksud saproba ini adalah penguraian. Jadi aliran energi ini dapat diartikan perpindahan energi dari tingkatan satu trofis sampai berikutnya. Jadi aliran energi dalam ekosistem ini yang akan dibahas yang pertama yaitu rantai makanan, jaringan-jaringan makanan, piramida ekologi, dan produktivitas. Oke, Ibu akan membahas satu persatu. Dari pembahasan pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan ke daratan dari organisme melalui jenjang makanan. Nah, jadi rantai makanan ini merupakan bagian dari jaringan-jaringan makanan di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Nah, rantai makanan adalah interaksi makanan dan dimakan dengan urutan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Tiap tingkatan dari rantai makanan ini dalam ekosistem disebut sebagai tingkatan trofik. Jadi tingkatan trofik ini memiliki urutan yaitu sebagai berikut. Tingkatan pertama adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan hijau seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Dan selanjutnya di tingkatan atasnya terdapat konsumen yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan. Tidak menghasilkan makanan sendiri. Konsumen ini terbagi menjadi konsumen primer atau konsumen satu yang merupakan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, serangga, dan lainnya. Dan yang selanjutnya ini lalu ada konsumen sekunder atau konsumen dua yang merupakan organisme pemakan herbivora, dan kemudian ada konsumen tersier atau konsumen ketiga yang memakan hewan herbivora, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu di jenjang paling atas dan berada di trofik tertinggi adalah konsumen puncak yang tidak punya predator yang memakan dirinya seperti apa? Seperti manusia, beruang,
buaya, singa, atau paus pembunuh. Terdapat juga tingkatan lain seperti detritivore atau spesies. Oke? Ya. Jadi pengiraan ini dia seperti cacing tanah ya, serta dekomposer dan juga penguraian seperti jamur dan bakteri. Contohnya ya, gambar rantai makanan sawah. Bisa dilihat dari samping saya. Contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi dimulai dari tanaman padi ya. Tanaman padi ini dia memiliki kedudukan sebagai produsen ya. Sebagai produsen yaitu tanaman. Nah, contoh rantai makanan di samping saya ini ya, saya jelaskan. Di sini ada tanaman padi ya. Tanaman padi ini dia memiliki kedudukan sebagai produsen atau tingkatan trofik 1 ya. Tanaman padi ini dia dimakan oleh tikus. Nah, sedangkan tikus ini dia memiliki konsumen tingkatan trofik 1 ya. Tikus ini dia dimakan oleh ular. Sedangkan ular ini dia memiliki konsumen tingkatan 2. Selanjutnya dia dimakan oleh elang. Dan kemudian elang adalah konsumen ya, konsumen atau tingkatan konsumen tinggi atau tingkatan trofik ketiga. Jadi elang ini kemudian mati akan dilanjutkan oleh saproba. Jadi yang dimaksud saproba ini adalah dekomposer atau penguraian. Jadi penguraian ini adalah secara proses kimia ya. Jadi menjadi zat organik. Oke. Sudah bisa dipahami dari sini kan? Contoh rantai makanan di samping saya ini. Oke. Nah, selanjutnya yaitu jaringan makanan. Jaringan makanan ini adalah sekumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan hanya sebagai kecil dari sebuah jaringan makanan. Ya, secara alami makhluk hidup memakan variasi makanan dan satu jenis makhluk hidup dan jadi makanan menjadi mangsa dari beberapa pemangsa ya. Nah, bisa dilihat dari gambar samping saya ini. Nah, ini adalah contoh gambar jaringan makanan. Ya. Ya. Bahwa beberapa rantai makanan sederhana ini dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks semakin rumit. Nah, kenapa? Karena rantai makanan bisa dikatakan bahwa dalam ekosistem tersebut berada dalam keadaan yang seimbang. Hal ini disebabkan ya oleh hilangnya satu spesies dan ekosistem bisa cepat digantikan oleh spesies lainnya ya. Sehingga rantai makanan ini dia tetap berjalan. Contohnya apabila populasi katak ini menghilang, maka ular bisa memakan tikus, sebagai alat alternatif ya. Maka ini yang disebut jaringan makanan. Sudah dipahami dari sini anak-anak? Ada yang belum paham? Oke. Nah, akan dilanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian ini ada tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang dan bisa juga tumbuhan dimakan oleh kelinci dan belalang dimakan oleh tikus, ya. Yang ini yang dinamakan jaringan makanan. Oke, jadi selanjutnya yaitu pembahasan piramida ekologi. Jadi, piramida ekologi ini yang dapat menggambarkan ya hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain ya. Secara kuantitatif,
pada suatu ekosistem, pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif banyak jumlahnya. Ya, makin tinggi trofiknya, jumlah individunya semakin sedikit. Ya, tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, produsen ya selalu menepati tingkat trofik pertama atau paling bawah. Sedangkan herbivora atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga. Ya, konsumen tersier ini menempati tingkat trofik keempat atau puncak piramida. Ada bisa dipahami? Ya, oke. Jadi piramida ekologi ini dia terbagi menjadi 3, yaitu piramida biomasa, piramida jumlah, piramida energi. Yang pertama yaitu piramida energi. Ya, piramida energi ini adalah menggambarkan hilangnya energi pada satu permindahan energi makanan di setiap tingkat trofik ya dalam satu ekosistem. Pada piramida energi tidak hanya jumlah total energi saja yang digunakan, oke? Organisme ini pada setiap taraf trofik rantai makanan, ya, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme di dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi ini, dia semakin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya, namun panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Oke, hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya lebih tinggi. Oke, bisa dipahami kan? Oke. Jadi yang kedua yaitu piramida biomasa. Ada yang tahu piramida biomasa itu? Nah, kamu bagus sih. Benarnya biomasa ini ya menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat ya trofik dalam suatu ekosistem ya pada piramida. Oke, biomasa setiap tingkat trofik ini dia menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram. Oke. Umumnya bentuk piramida biomasa akan mengecil. Karena apa? Karena ke arah puncak. Karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien, tetapi piramida biomasa dapat terbentuk terbalik, misalnya misalnya di lautan terbuka produsennya adalah fitoplankton atau mikroskopik ya, sedangkan konsumennya adalah makhluk mikroskopik sampai makhluk besar seperti paus biru, di mana biomasa paus biru melebihi produsennya ya. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah yang berarti jumlah individunya sedikit. Oke. Dan umumnya individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Oke. Nah, jadi yang terakhir ini adalah piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Nah, jadi piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Ya. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak ya. Sampai puncak ini adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Artinya, jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan. Ya.
Di trofik keduanya, jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier ini lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Ya, bisa dipahami dari sini? Nah, jadi yaitu yang terakhir adalah produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Jadi, produktivitas sekunder ini adalah kecepatan mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia oleh produsen. Yang kedua yaitu produktivitas sekunder, yaitu kecepatan penyimpanan energi oleh energi tingkat konsumen. Oke, ya. Udah selesai pembahasan kita materi hari ini. Jadi ada yang bisa menarik kesimpulan materi pada pagi hari ini? Oke, kamu bisa? Ya, bagus benarnya. Oke. Jadi kita sudah membahas sebelumnya ya pada minggu yang lalu ya. Ya, Ibu akan memberikan kesimpulannya, yaitu apa yang dapat kita simpulkan bahwa kehidupan berlangsung karena adanya aliran energi dan aliran materi dengan sumber utama berupa sinar matahari. Untuk itu kita perlu menjaga komponen dalam ekosistem agar keberlangsungan makhluk hidup dapat dipeliharaan dengan baik, ya. Ya, bisa dipahami kan? Alhamdulillah kalau sudah dipahami ya. Dan sekian dari penjelasan materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi Ibu ya, yang apa yang Ibu sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.